Tema hari ke-9 novena, kasih obat penyembuh penyakit zaman. Kebutuhan yang paling dasar, yang paling pokok dari manusia adalah kasih. Kita bisa memberikan segala-galanya bagi anggota keluarga kita. Tapi kalau tidak ada landasan kasih dan tidak bertumpu pada kasih, maka barangkali apa yang kita berikan juga akan cuma-cuma. Mengapa? Karena kasih itulah yang membuat manusia menjadi manusia. Karena cinta itulah maka manusia menemukan dirinya. Karena itu panggilan kita adalah panggilan untuk membawa kasih, untuk membawa cinta, apapun kekurangan dan kelemahan kita, apapun kesalahan dan kerapuan kita. Ada satu hal yang paling pokok bagi orang Kristiani, yaitu membawa kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu penting bagi kita untuk selalu mengakrabi kasih, mengakrabi kebaikan yang kita terima dari hari ke hari. Senyum anak kecil, sapaan seorang bapak, sapaan seorang ibu, kerelaan untuk membantu dari orang muda terhadap kita, orang tua. Itu semua sebenarnya bentuk-bentuk kasih yang ditawarkan oleh Allah melalui orang-orang di sekitar kita. Kasih sebenarnya melalui perbuatan-perbuatan yang sangat sederhana. Bagi orang yang sedih, senyum seorang anak itu membahagiakan. Bagi orang yang putus harapan, kata-kata peneguhan itu juga sering memberi dampak yang besar untuk menjalani kehidupan ini. Karena itu, kalau kita mau menjadi penyembuh penyakit zaman, memang dasarnya adalah kasih. Dan kasih itu pertama-tama adalah kemampuan kita untuk menyerap kebaikan, penyelenggaraan, belas kasih Allah melalui apa saja dan melalui siapa saja. Apakah kemampuan-kemampuan kita untuk menyerap kasih dan penyelenggaraan Allah itu cukup kuat dalam hidup kita? Sering kita disibukkan dengan problem-problem, dengan masalah-masalah, sampai kita lupa untuk mengakrabi sebenarnya penyelenggaraannya, kasihnya, penerimaannya, pengampunannya dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita mau menjadi penyembuh bagi orang-orang di sekitar kita, maka kekuatan kita adalah kasih. Dan kasih itu kita temukan semuanya dalam diri Allah melalui apa saja dan siapa saja. Semakin kasih itu mengisi hidup kita, semakin kasih itu menemui diri kita, maka kasih itu akan mubiar, akan memberi terang bagi orang-orang di seputar kita. Orang boleh marah, orang boleh ngomong kasar terhadap kita. Tapi apakah jawaban kita adalah jawaban yang muncul dari keyakinan akan kasih? Karena kasih itulah yang mengubah kehidupan. Karena kasih itulah yang memberi kehidupan. Karena kasih itulah yang memberi terang bagi kita semua. Kalau hari ini kita mau menutup novena Hati Kudus,
Yesus. Dan hari ke-9 ini kasih obat penyembuhan penyakit zaman. Karena itu lalu kita bertanya, apakah kebaikan-kebaikan kita itu menjadi rock, menjadi batu karang, landasan seluruh kehidupan kita. Dalam situasi apapun, apakah kasih itu yang sebenarnya perlu kita dengarkan, karena dia dasar kehidupan. Jalan untuk itu, kita mesti banyak merenungkan kasih. Kita mesti banyak mengakrabi kebaikan. Kebaikan yang datang dari dalam maupun kebaikan yang datang dari luar diri kita. Supaya hidup ini memang dipenuhi oleh kebaikan. Supaya hidup ini dipenuhi oleh cinta. Supaya hidup ini dipenuhi oleh belas kasih. Hanya dengan itu yang namanya sikap acuh tak acuh, masa bodoh, tidak peduli, itu pelan-pelan juga hilang. Kita hanya bisa membaharui hidup, membaharui kehidupan bersama. Kalau landasan kita adalah kasih, lebih-lebih kasihnya yang mengalir dalam dan melalui diri kita. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saya pernah bertanya sama seorang edukator, apakah luka-luka batin yang berat bisa disembuhkan? Bisa. Semua luka-luka kita bisa disembuhkan. Asal motivasi kita, keuletan kita, ketekunan kita, untuk tumbuh, berkembang, dan membiarkan cinta menguasai diri kita, maka pelan-pelan kita juga dibaharui dari dalam. Maka pelan-pelan akan terjadi transformasi, pembaharuan diri, pembaharuan hidup. Marilah dalam perayaan Ekaristi ini, dalam rangka novena Hati Kudus, supaya kasih-Nya menguasai diri kita, supaya kasih-Nya menjadi motor dan motivator dari seluruh tindakan-tindakan kita, pergaulan kita, pekerjaan kita, relasi-relasi kita.